memuji Nabi. Hadisnya jelas, la tatruni, jangan puji-puji aku. Hadisnya jangan dipotong, guys. Makanya bahaya kalau tukang sunat jadi tukang hadis. Hadis itu disunatnya. Kama adiratin nasaral masih, jangan kalian puji aku seperti mereka memuji Al-Masih, mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan dan anak tuh. Selama kita tidak memuji Nabi Muhammad, mengatakan Nabi anak Tuhan, mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, dan tidak ada di dunia ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Karena kita syarat masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan ibnullah, bukan Allah, la ilaha illallah. Jadi mana letak pujian yang haram? Mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya. Qamarun, 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 Nabi qamarun. Karena ketika beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang gelap dengan penyakit, yang gelap dengan syirik, yang gelap dengan zalim, maka Madinah berubah menjadi Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Kenapa berkilau ke cahaya? Karena dia adalah bulan purnama. Tala'al badru. Cuman orang yang hebat lagu itu bisa dirubah-rubahnya lagu itu. Kalau kita dulu kecil-kecil, Tala'al badru alaina. Ya sekarang saya dengar dirubah mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Adik-adik pun yang bisa lagu rock bisa dirubah. Tapi jangan pula sampai merusak keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang memuji Nabi sudah. Bagaimana tentang memukul duf? Lepang lepung, lepang lepung, lepang lepung. Orang Melayu menyebutnya kompak. Dipukul itu. Datang seorang perempuan, aku bernazar ya Rasulullah, nanti kalau engkau menang perang, aku akan pukulkan gendang ini. Apa kata Nabi? Pukullah. Itu menunjukkan bahwa dia sunnah takririyah, boleh hukumnya memukul duf, namanya gendang. Bahkan Nabi menyuruh dalam salah satu hadis. Apa kata Nabi SAW? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Ustaz Ali, umumkan khalayak orang ramai. Jangan siri, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah mengapa anak-anak adik-adik kita tadi memukulkan gendang. Mana grup? Masya Allah, Asyiqal Mustafa. Mereka di belakang, mereka ganteng-ganteng anak muda yang luar biasa. Ya Asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Bagusnya di Palembang nih saya tengok. Yang nasyid itu anak muda, yang munsyid pun ustadz muda ganteng. Di tempat lain pernah saya diundang di beberapa kampung. Yang nasyid, mohon maaf ya Bu, lagunya biasa aja, make upnya 2 inci. Laki orang menengok bini orang di dalam masjid. Ini apa maknanya? Lalu kemudian backing vokal tadi, kalau tadi kan enak backing vokalnya nih, lagunya bagus. Bismillah tawassalna billah, la 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 la, la 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 la, itu kan tidak. Bismillah dengan nama Allah, tawassalna billah, kami bertawassul minta kepada Allah dengan nama Allah. La 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 la, tidak. Kemudian beberapa lagu ini tak pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Grup itu menyanyikan lagu, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung.
Proposal belum diserahkan ke bupati. Pulang tak cair. Mestinya lagu-lagu yang begitu itu dinyanyikan pada saat bukan itu momennya. Kalau acara begitu lagunya, selamat datang Bapak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa Ustaz sebut bupati? Karena wali kota sama gubernur ada di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan keyboard tunggal haram, penyanyi rock pendek haram, artis koplo haram, dangdut haram, umat ini nanya yang halal mana, Beb? Nanti kita larang orang pesta nikah. Sampai hati Ustadz Somad ya, susah-susah kami mengantar undangan ke rumah Ustadz, masuk jatuh lubang segala macam. Kok gak datang Ustadz? Aku datang. Terus sekarang nampak kami masuk ke dalam. Waktu sampai di pintu aku balik lagi. Kenapa Ustadz balik? Kalian sambut pula pakai lagu Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Bagus aku pulang. Belum lagi kita masuk ke dalam, artisnya sudah mulai siap digoyang. Bilanglah saya langsung. Mantap. Itu tidak ada di Palembang. Aja naik. Betul. Aja naik. Waktu kemarin Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menikah, saya hadir, saya saksikan sendiri. Tidak ada dangdut, tidak ada koplo, tak ada remix, tak ada keyboard tunggal, tak ada penyanyi pakai rok pendek. Yang hadir adalah anak-anak muda dan pestanya meriah. Nanti adik-adik, bapak-bapak yang belum begini maksudnya, nikah kalian, acara akikah, acara walimah, acara nikah lagi, maka pakailah nasyid, lantunkan selawat, majelis yang suci, majelis yang sakral, majelis akad nikah. Kenapa diisi dengan perbuatan maksiat? Alhamdulillah di Palembang ada alternatifnya. Tidak ada alasan orang Palembang, Sumatera Selatan masih lagi pakai maksiat dan dosa ini. Betul? Awas kalau kalian pakai keyboard. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang melantunkan syair sudah, tentang maulid Nabi dengan memuji Nabi sudah, tentang masalah bahwa ini adalah majlis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustaz Kemas Ali, saya perhatikan Ustaz Somad, rupanya beliau selalu memperhatikan saya. Bukan saya saja rupanya yang memperhatikan beliau, bahwa beliau tak pernah makan ikan. Saya perhatikan Ustaz Somad ini mencium tangan habaib, walaupun anak-anak, walaupun lebih muda. Saya Ustadz Kemas Ali, saya kasih tahu, dari dulu saya tak tengok kecil besar, asal mancung saya cium. Selalu saya salah cium. Sudah selesai, rupanya bukan Habib. Dan salah itu tak apa-apa kan, tak salah kan? Tak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa kita mesti mencium tangan dia kan manusia biasa. Zaid bin Sabit itulah yang mengumpulkan para sahabat yang hebat luar biasa. Berdua dia dengan Ubay bin Ka'ab mengumpulkan lembaran-lembaran tulang onta yang ada di batu lepes ceper, menuliskannya menjadi satu mushaf yang sebelumnya ada di dalam kepala sahabat Nabi. Luar biasa hafalan Qur'annya, suaranya, dan dia adalah penterjemah Nabi. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa 'adaqtuhu. Aku belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, naik pesawat pergi umroh, yang paham cuma ladies and gentlemen, kepala buku distemper semen. Good morning, thank you. Setelah itu yang lain kumur-kumur aja banyak. Setengah bulan dia alim, hafal Quran, penulis, penterjemah. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Yang lain heran, lebih muda, lebih kecil. Kenapa kau cium tangan Abdullah bin Abbas? Karena dia kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai salah cium pun tak dapat dosa.
tetap mendapatkan pahala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ada yang mengatakan Abdul Somad ini melakukan perbuatan bid'ah, kenapa semua tangan habaib ini diciumnya? Saudara yang dimuliakan Allah, ini mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita selalu dikatakan ikuti salaf, ikuti salaf. Salaf itu apa? Obat gatal-gatal Pak Ustaz. Salaf itu dari hadis Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik abadku itu abadku. Sebaik-baik manusia itu qarni, abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka kita ini semuanya mengikut salaf. Yang kita ikut Zaid bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Hasan bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Jariyah Tughaniyan, salaf. Yang kita ikut sahabat yang memukulkan gendang, salaf. Maka kita adalah pengikut golongan salaf. Tapi kita bukan salaf. Jadi kalau ada orang ngaji, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, ngajinya sama Ustaz salaf, berarti guru kau tuh mayat. Karena tak ada orang salaf yang hidup lagi sekarang. Kita ini semuanya pengikut salaf. Guru-guru kita ikut salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Dalam bidang fikih kita ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salaf, karena dia meninggal tahun 204, 3 abad pertama. Dalam bidang hadis kita mengikut Imam Al-Bukhari, salaf, karena dia meninggal tahun 256 Hijrah. Semua mereka ini adalah 3 abad yang pertama. Jadi jangan mau dibelah-belah, guru kami salaf, guru kau salaf. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah, ini di hadapan saya nih, kalau saya tengok, kalau tak percaya boleh diadakan sensus. 75% anak muda. Ada beberapa orang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Karena mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Mereka ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial ini kalau tidak dikuatkan keyakinannya, dia akan goncang-goyang, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau dikuatkan, akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit, datang angin puting beliung, dia tidak akan patah. Sekali ahlus sunnah, sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal. Ini sekarang banyak generasi muda ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi, ke sana dia. Generasi apa namanya? Encing gondok. Tapi itu tidak ada di Palembang, karena di sini mereka ngaji.